Halo, ketemu lagi dengan saya Wahyono. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu data struktur yang ada pada bahasa pemrograman, yaitu array. Jadi kita akan membahas sebuah array. Jadi array ini didefinisikan sebagai sebuah data struktur yang merupakan koleksi dari beberapa variabel yang memiliki tipe data yang sama dan juga memiliki fungsi yang sama. Fungsi di sini maksudnya adalah tujuan dari penggunaan variabel itu. Jadi misalnya gini, kalau kita ingin membuat beberapa variabel yang dapat menyimpan nilai mahasiswa, gitu ya. Kalau kita hanya menyimpan satu nilai, mungkin kita bisa membuat satu variabel yaitu variabel nilai, gitu ya. Tapi kalau kita ingin menyimpan lebih dari satu variabel, gitu ya, menyimpan lebih dari satu data, otomatis kita harus membuat variabel, gitu ya, sebanyak dari data yang kita inginkan. Oke, saya akan mencontohkan misalnya gini. Saya membuat fungsi name gini ya, namespace, gitu ya, namespace, kemudian std, kemudian int main, gitu ya. Kemudian di sini return, kemudian ini 0. Nah, kalau saya ingin membuat sebuah variabel yang dapat menampung gitu ya, menampung sekumpulan nilai mahasiswa gitu. Asumsikan jumlah mahasiswanya itu ada 5 gitu, atau mungkin jumlah pesertanya itu ada 5. Maka kalau tanpa menggunakan array, kita bisa saja membuat sebuah variabel, membuat 5 buah variabel, nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, dan yang terakhir nilai 5. Nah, ini memungkinkan bagi kita. Artinya nilai 1 ini untuk menyimpan nilai yang pertama, variabel nilai 2 ini untuk menyimpan nilai yang kedua, variabel nilai 3 ini untuk menyimpan nilai yang ketiga, dan seterusnya. Nah, ini memungkinkan. Tetapi sayangnya, ketika kita memiliki jumlah nilai yang jumlahnya itu banyak, misalnya kita memiliki 10 nilai, 20 nilai, atau mungkin 100 nilai, atau mungkin bahkan 50 nilai, atau mungkin 1000 nilai, ini tidak memungkinkan bagi kita untuk membuat variabel sebanyak dari jumlah nilainya. Nah, oleh sebab itu, karena variabel-variabel ini memiliki tipe data yang sama dan juga memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menyimpan data nilai, maka kita bisa menggunakan sebuah array. Gitu ya. Jadi array ini adalah sebuah data struktur yang menyimpan beberapa nilai yang memiliki tipe data yang sama dan memiliki fungsi yang sama. Nah, bagaimana format dari array? Jadi format dari sebuah array itu didefinisikan pertama, ini adalah tipe datanya. Itu kemudian ini adalah nama variabelnya, kemudian diikuti dengan tanda kurung buka kurung tutup, kemudian di sini adalah jumlah datanya, jumlah data yang akan bisa disimpan oleh variabel ini. Dan jangan lupa titik koma. Jadi saya contohkan, kalau saya ingin menyimpan nilai 10 mahasiswa, gitu ya, int nilai 10, gitu ya, maka saya akan cukup dengan menggunakan ini saja, nilai 10. Artinya saya sudah membuat sebuah variabel array yang bisa menampung 10 nilai mahasiswa atau mungkin 10 nilai peserta, seperti itu ya. Nah, nanti cara mekanisme untuk mengakses datanya, gitu ya, atau mungkin ini kita turunkan, cara untuk mengakses datanya, kita bisa mengakses gitu ya dengan menggunakan indeksnya. Nah, kalau kita memiliki 5 buah nilai, berarti nanti indeksnya itu akan dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Gitu ya. Kalau kita memiliki nilai dengan jumlah 10, maka indeksnya 0 sampai 9. Karena kenapa? Karena di dalam bahasa C++, indeks itu diawali dengan indeks 0, seperti itu. Nah, oke, nanti kita akan coba mengakses. Nah, di dalam membuat sebuah array, itu memungkinkan bagi kita untuk memberikan sebuah nilai inisialisasi. Nah, di sini, kalau saya memiliki 5 nilai, maka saya bisa memasukkan 100, kemudian 90,
78, kemudian 89, dan juga 56. Nah, di sini artinya adalah saya memiliki sebuah variabel array dengan jumlah 5 nilai yang masing-masing nilainya seperti ini. 100, 90, 78, 89, dan 56. Nah, di dalam konsep memori di dalam array, maka array dengan indeks 1, array dengan indeks 0 itu nilainya akan 100. Jadi sesuai dengan urutan. Array dengan indeks 1 nilainya adalah 90, array dengan indeks 2 nilainya adalah 78, array dengan indeks 3 nilainya adalah 89, dan array dengan indeks 4 nilainya adalah 86. Oke, kita akan coba saja misalnya cout, gitu ya, nilai kita mencoba mengoutputkan ini ya, mengoutputkan nilai dalam indeks 0 gitu ya. Maka ketika ini dieksekusi, maka yang muncul itu adalah angka 100 gitu ya. Karena 100 ini berada di indeks 0. Kalau saya 1, berarti nanti yang akan muncul itu adalah 90. 90 gitu ya, 90 akan di indeks 1. Atau kalau saya menggunakan indeks 3, maka nanti yang muncul itu adalah 89. Karena 89 ini ada di indeks ketiga, gitu ya. Baru kemudian kalau saya mengakses nilai misalnya 4, gitu ya, maka yang dinilai gitu ya ada 56, gitu ya. Bagaimana kalau saya mengakses indeks 5, gitu ya. Kalau saya mengakses indeks 5, kita eksekusi, maka dia akan mengoutputkan nilai random. Karena di sini kita tidak punya indeks 5 ya sebenarnya. Kita hanya punya indeks 0 sampai indeks 4. Jadi ketika kita mengoutputkan indeks di luar dari scope, maka dia tidak akan mencetak selain dari yang ini ya. Dia akan mencetak selain dari angka yang sudah ditetapkan di sini. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau seandainya saya punya nilai 10, tetapi yang saya deklarasikan itu hanya ada 5? Maka ketika kita mengakses indeks ke-5, itu nilainya itu akan bernilai 0. Jadi secara default oleh C++, kalau kita mendeklarasikan 10 buah nilai, mendeklarasikan array dengan 10 nilai, tetapi di dalam inisialisasinya itu hanya ada 5, maka sisanya itu akan diberikan nilai 0. Ini kalau saya ganti 6 gitu ya, nanti ini hasilnya adalah 0 juga gitu ya. Tapi kalau saya ganti 4, ini adalah hasilnya 0 juga. Gitu ya. Nah, inilah bagaimana caranya kita mendeklarasikan sebuah array, dan di dalam sebuah array kita juga memungkinkan untuk mengganti nilainya. Misalnya saya ganti nilai 5 gitu ya. Nilai 5 sama dengan gitu ya, nilai 4 ditambah dengan nilai 3 gitu ya. Nanti ketika saya jadi memang sebuah variabel dengan mengakses indeks itu dianggap sebagai variabel biasa gitu. Jadi kalau ini saya jalankan, maka hasilnya adalah 89 ditambah dengan 56, maka hasilnya adalah 145 gitu ya. Jadi kita bisa mengakses seperti ini, itu kita bisa mengakses seperti ini, seperti layaknya operasi matematika pada variabel biasa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengantar data struktur pada array. Terima kasih, sampai ketemu pada video selanjutnya.